Yang pertama, terima bahwa melepas itu bukan kekalahan, hanya sebuah bab yang sudah selesai. Melupakan seseorang yang kita sayang selalu dimulai dari satu hal yang paling sulit, penerimaan. Bukan penerimaan bahwa kita gagal, bukan penerimaan bahwa dia terlalu berharga, tapi penerimaan bahwa tidak semua orang yang kita cintai memang seharusnya tinggal selamanya. Banyak anak muda terjebak di fase menyalahkan diri sendiri, merasa kurang cukup, merasa salah bicara, salah bersikap, salah menunjukkan cinta, atau mengulang-ulang kenangan untuk mencari di mana titik kesalahan berawal. Padahal kadang hubungan berakhir bukan karena ada yang salah, tapi karena perjalanan hidup memang membawa dua orang itu ke arah yang berbeda. Dan tidak ada yang salah dari perbedaan itu. Penerimaan berarti berhenti melawan kenyataan, berhenti bertanya, kenapa dia pergi? Kurang apa aku? Apa yang harusnya aku lakukan biar dia tetap tinggal? Penerimaan itu duduk diam, menghela nafas, lalu berkata, "Oke, ini memang bukan untukku dan tidak apa-apa." Anak muda sering menganggap melepas adalah bentuk kelemahan, padahal justru sebaliknya. Hanya orang kuat yang berani melepaskan seseorang yang pernah mereka perjuangkan. Hanya orang mental dewasa yang sanggup mengakui bahwa perasaan sebesar apapun tidak bisa memaksa seseorang untuk bertahan. Penerimaan bukan tentang berhenti mencintai, tetapi berhenti menyakiti diri sendiri. Ketika kamu bisa berkata jujur bahwa kamu sedih, kecewa, patah, tetapi tetap memilih melangkah, disitulah proses melupakan benar-benar dimulai. Kamu tidak akan pernah bisa melupakan seorang yang masih kamu pertahankan di dalam kepala. Dan kamu tidak bisa berhenti mempertahankannya kalau kamu belum menerima kenyataan bahwa dia memang bukan lagi bagian dari hidupmu. Penerimaan bukan akhir, itu pintu pertama. Yang kedua, putuskan akses emosional. Hapus jejak yang membuatmu terus mengingat. Kalau penerimaan adalah langkah mental, maka langkah berikutnya adalah tindakan nyata. Anak muda zaman sekarang sering terjebak dalam soft letting go. Melepas, tapi tetap mengintip story-nya. Mengatakan sudah move on, tapi diam-diam masih membuka galeri lama. Bilang sudah ikhlas, tapi masih menyimpan chat yang tidak akan dibaca lagi. Kamu tidak bisa melupakan seseorang yang masih kamu izinkan masuk melalui pintu kecil kenangan. Memutus akses bukan berarti membenci atau dendam. Itu hanya cara menjaga diri sendiri. Hapus chat, arsipkan foto, blok sementara, unfollow kalau perlu. Bukan untuk drama, tapi untuk damai. Tidak ada gunanya berpura-pura kuat ketika setiap notifikasi membuat hati kamu terguncang lagi. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Kamu hanya perlu memberikan jarak agar luka berhenti disiram ulang. Memutus akses emosional berarti berhenti mencari-cari tanda dari semesta. Berhenti berharap dia tiba-tiba menghubungi. Berhenti memantau apakah dia sudah bahagia dengan orang baru. Kamu bukan robot, kamu manusia. Kamu tidak bisa sembuh kalau kamu terus membuka pintu ke sumber lukamu sendiri. Tanpa disadari, anak muda sering menunda proses move on dengan hal kecil, seperti memutar lagu kesukaan si dia atau membaca ulang pesan lama. Kalau itu membuatmu jatuh kembali, tinggalkan. Kalau itu melemahkanmu, hilangkan. Kalau itu membuatmu kembali berharap, hentikan. Hubunganmu yang sebenarnya sudah selesai hanya akan terasa selesai ketika akses emosionalmu juga ditutup. Dan dari semua langkah untuk melupakan, langkah ini adalah salah satu yang paling realistis dan paling berdampak. Kamu harus tegas untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, bangun ulang diri sendiri. Kembalikan energi yang selama ini kamu bagikan pada dia. Salah satu alasan terbesar kenapa seseorang sulit dilupakan adalah karena terlalu banyak energi kita yang tertinggal di diri mereka. Perhatian, waktu, rencana masa depan, mimpi, tempat-tempat favorit, kebiasaan kecil, dan momen-momen yang hanya kita mengerti. Ketika seseorang pergi, bagian dari hidup kita terasa hilang. Namun proses melupakan sebenarnya bukan tentang menghapus dia dari ingatan, tetapi mengembalikan energi itu kepada diri sendiri. Coba jujur,
Sudah berapa lama kamu menunda hal-hal yang kamu suka demi menyesuaikan diri dengan orang itu? Berapa banyak hal yang kamu korbankan? Berapa lama kamu berhenti memperhatikan dirimu sendiri? Anak muda sering lupa bahwa cinta bukan hanya tentang memberi pada seseorang. Cinta juga butuh ruang untuk memberi pada diri sendiri. Mulailah mengisi ulang hidupmu, daftar kelas baru, olahraga, jalan-jalan, ubah kamar, upgrade gaya berpakaian, coba hobi yang dulu kamu tunda. Kamu bukan sedang mencoba mengalihkan diri, kamu sedang membangun ulang pondasi yang pernah goyah. Semakin kamu memperkuat identitasmu, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk seseorang yang sudah tidak lagi berada di sisimu. Inilah cara melupakan yang paling sehat, bukan dengan membenci, bukan dengan menghindar, tapi dengan tumbuh. Dan ketika kamu tumbuh, kenangan yang dulu terasa besar akan mengecil dengan sendirinya. Kamu tidak menghapus mereka, kamu hanya tidak lagi menjadikan mereka pusat hidupmu. Yang keempat, izinkan diri merasakan sakitnya tanpa menolak atau menyembunyikannya. Move on bukan berarti harus selalu terlihat kuat. Anak muda zaman sekarang sering merasa harus pura-pura bahagia, pura-pura cuek, pura-pura sudah biasa saja. Padahal justru dengan menahan rasa sakit, kamu membuatnya bertahan lebih lama. Luka yang tidak diakui tidak akan sembuh. Menangislah kalau harus menangis. Marah kalau memang ada kecewa. Diam kalau kamu sedang lelah. Melupakan seseorang tidak bisa dilakukan sambil memaksa diri untuk terlihat baik-baik saja. Kamu harus memberi ruang bagi perasaanmu untuk keluar, agar ia tidak mengendap menjadi racun. Sakit itu wajar, dikhianati itu manusiawi, ditinggalkan itu bukan kutukan. Kamu tidak perlu malu ketika hatimu patah. Yang memalukan justru ketika kamu berbohong kepada dirimu sendiri bahwa kamu sudah tidak apa-apa. Biarkan dirimu berasa sedih untuk sementara, tapi jangan biarkan kesedihan itu mengubah siapa kamu. Kamu boleh terluka, tapi kamu tidak boleh hilang dari dirimu sendiri. Ketika kamu mengizinkan perasaanmu mengalir, bukan ditekan, bukan disangkal, hati akan perlahan terbiasa. Dan pada akhirnya, rasa sakit itu akan melemah. Rasa rindu itu akan menurun. Rasa kehilangan itu akan menjadi lebih ringan. Luka tidak butuh kamu pura-pura kuat. Luka hanya butuh kamu jujur. Yang terakhir yang harus kamu lakukan untuk melupakan orang yang kamu sayangi, buka bab baru, berikan kesempatan pada hidup untuk mengganti yang hilang. Melupakan bukan hanya tentang melepaskan yang lama, tetapi juga membuka pintu untuk yang baru. Tidak harus langsung jatuh cinta lagi, tidak harus langsung punya pasangan baru, tapi bukalah ruang untuk kehidupan yang lebih baik. Orang sering sulit move on bukan karena cintanya terlalu besar, tapi karena mereka takut memasuki bab baru yang kosong. Mereka takut kalau tidak ada lagi yang bisa menggantikan. Padahal hidup selalu punya kejutan, kadang yang kamu anggap cinta terbaik, ternyata hanyalah persinggahan. Kadang yang kamu pikirkan orang paling tepat ternyata hanyalah pelajaran. Jangan menutup pintu hanya karena pernah disakiti. Jangan membenci cinta hanya karena pernah dikhianati. Seseorang yang tepat tidak akan membuatmu merasa perlu berjuang sendirian. Seseorang yang tepat tidak akan membuatmu merasa tidak cukup. Seseorang yang tepat akan menghargai kehadiranmu, bahkan di hari-hari terburukmu. Jadi jangan takut memberi hidup kesempatan untuk memperbaiki apa yang pernah rusak. Kamu boleh berhenti sejenak, tapi jangan berhenti selamanya. Bab berikutnya akan datang ketika kamu siap. Dan siap itu bukan berarti sudah lupa. Tapi siap berarti kamu tidak lagi membiarkan masa lalu memegang kendali atas masa depanmu. Di titik itu, melupakan benar-benar terjadi saat hidupmu lebih besar daripada kenanganmu. Pada akhirnya, melupakan seseorang bukan tentang seberapa cepat kamu bisa sembuh, tapi seberapa jujur kamu menghadapi prosesnya. Kamu gak harus terlihat kuat setiap hari, gak harus pura-pura bahagia, dan gak harus membuktikan apapun ke siapapun. Kamu hanya perlu terus berjalan sedikit demi sedikit, sambil mengingat bahwa hidupmu jauh lebih besar daripada satu orang yang memilih pergi. Suatu hari nanti, kamu akan bangun dan sadar bahwa rasa sakit yang dulu terasa berat itu sudah jauh lebih ringan.
Kamu akan tersenyum karena akhirnya kamu bisa melihat ke depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan saat itu terjadi, kamu akan paham bahwa kamu tidak benar-benar kehilangan apa-apa. Kamu hanya menemukan dirimu yang baru, versi kamu yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menyambut kebahagiaan yang sebenarnya.